Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan Ibu Wida Rosida dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian dan macam-macam majas. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat PowerPoint selanjutnya. Nah, coba kita bacakan dulu apa itu majas. Ya. Majas adalah bahasa kias atau pengungkapan gaya bahasa yang dalam pemakaiannya bertujuan untuk memperoleh efek-efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Nah, itu jadi dalam majas. Kenapa dalam puisi terdapat majas, ungkapan, dan juga peribahasa? Karena untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi pembaca, bagi penyimak atau pendengarnya. Jadi dalam puisi itu tidak berupa bahasa yang efektif atau mudah dipahami oleh pendengar. Nah, oleh karena itu pada minggu yang lalu kita belajar memparafrasekan sebuah puisi. Nah, pada selanjutnya kita akan mencari majas dalam sebuah puisi. Macam-macam majas, ada majas pertama, ada majas penegasan. Majas penegasan terdiri dari majas klimaks, anti klimaks, majas koreksio, dan juga majas asindeton. Selanjutnya ada majas pleonasme. B. Macam-macam majas perbandingan. Majas perbandingan terdiri dari majas litotes, majas hiperbola, majas personifikasi, ada majas simile, dan juga ada majas metafora. C. Macam-macam majas pertentangan. Ada majas oksimoron, majas antitesis, majas anakronisme, dan majas paradok. D. Ada macam-macam majas sindiran. Majas sindiran terdiri dari majas sinisme, majas satire, majas innuendo, majas ironi, dan ada majas sarkasme. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan majas atau macam-macam majas perbandingan, ya, karena dalam majas perbandingan itu sering muncul dalam suatu puisi. Kita lihat ada majas litotes. Apa itu majas litotes? Majas litotes adalah ungkapan berupa penurunan kualitas suatu fakta dengan tujuan merendahkan diri. Nah, jadi dalam majas ini hanya menurunkan kualitas saja, ya. Sebagai contoh, terimalah kado yang tidak berharga ini sebagai tanda terima kasihku. Atau mampirlah ke gubuk saya. Nah, maksud gubuk saya di sini bukan berarti rumahnya yang gubuk, tapi bisa aja rumahnya besar dan mewah, cuma hanya bertujuan untuk merendahkan diri, menggunakan kata gubuk saya. Atau sebagai contoh lain, mungkin ada yang mau menjawab contoh lain dari majas litotes, ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke majas hiperbola. Ya. Majas hiperbola adalah pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan, sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Contohnya, kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi majas hiperbola ini melebih-lebihkan arti, ya, dari kenyataan yang sebenarnya. Ya, kita berjuang sampai titik darah penghabisan itu bukan berarti darah kita habis karena berjuang. Itu hanya sebagai melebih-lebihkan arti aja. Ya. Atau contoh lain, hiperbola. Ya, misalnya, harga-harga tahun ini mencekik leher. Nah, harga
karena saking mahalnya harga-harga tahun ini diumpamakan mencekik leher, padahal tidak sampai tercekik. Nah, itu majas hiperbola. Selanjutnya ada majas personifikasi. Nah, majas personifikasi adalah pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia, atau mengumpamakan benda mati sebagai makhluk hidup. Contoh, hujan itu menari-nari di atas genting. Nah, untuk lebih mudahnya pemahaman kalian, ya, jadi majas personifikasi itu majas yang membandingkan suatu benda diibaratkan atau mempunyai sifat makhluk hidup. Ya, sini ya. Jadi perilaku manusia yang diberikan kepada manusia itu maksudnya membandingkan suatu benda sebagai atau mempunyai sifat makhluk hidup. Seperti contoh hujan. Hujan itu diibaratkan suatu benda atau suatu hal, ya. Menari-nari itu sifat makhluk hidup. Hujan menari-nari di atas genting. Nah, itu ya. Jadi atau contoh lain mungkin ya, Penny? Ya, contoh lain personifikasi misalnya bulan pun tersenyum menyaksikan dua insan yang mengikat janji. Bulan itu diibaratkan suatu benda tersenyum. Nah, tersenyum itu sifat makhluk. Ya, jadi itu pengungkapan majas personifikasi. Kemudian ada majas simile atau juga ada seperti majas asosiasi, ya, yaitu pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung menggunakan kata seperti, layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, bak, bagai, ya. Jadi membandingkan suatu keadaan lain sesuai dengan keadaan yang dilukiskan. Jadi melukiskan sesuatu, ya. Jadi pengungkapannya itu membandingkan dengan kata-kata seperti bagaikan, ya. Umpama, laksana, ya. Sebagai contoh di sini bagaikan Kais dan Laila yang dimabuk cinta berkorban apa saja. Bagaikan, ya. Bagaikan Kais dan Laila membandingkan dengan yang lain gitu. Atau misalnya kedua anak kembar itu bagaikan pinang dibelah dua. Jadi anak kembar dibandingkan dengan pinang yang dibelah dua, ya, atau sama, ya. Jadi kata menggunakan kata bagaikan. Kemudian ada majas metafora. Nah, majas metafora yaitu gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama, ya. Contoh, cuaca mendung karena sang raja siang enggan menampakkan diri. Jadi membandingkan yang analogi, ya. Jadi analogi itu kalau misalnya kalian membaca di buku lain, majas metafora adalah majas perbandingan analogi. Tidak perlu bingung karena sama artinya, ya. Jadi analogi itu membandingkan sesuatu benda, membandingkan suatu hal dengan hal lain yang memiliki sifat yang sama. Metafora itu seperti itu, ya. Jadi membandingkan yang memiliki sifat yang sama. Apa yang dimaksud dengan raja siang di sini? Siapa itu raja siang? Ya, raja siang adalah matahari, ya. Nah, jadi dalam bahasa puisi tidak langsung matahari tidak ada hari ini, tidak begitu, ya. Jadi cuaca mendung karena raja siang enggan menampakkan diri. Selain raja siang, kalau bulan biasanya dipanggil atau disebut dengan Dewi Malam, ya. Coba buat kalimat dari kata Dewi Malam. Ya, Dewi Malam sudah keluar dari peraduannya. Itu, ya, itu metafora. Untuk selanjutnya kita kembali ke majas pertentangan, ya. Di sini ada majas penegasan dulu. Majas penegasan ada majas klimaks, ya. Majas klimaks adalah semacam gaya bahasa yang menyatakan
beberapa hal yang dituntut semakin lama semakin meningkat, ya. Jadi suatu hal itu semakin lama semakin meningkat. Contoh misalnya, contoh lain di sini ya, misalnya semua siswa, guru, kepala sekolah dan yayasan diharapkan hadir dalam upacara tahun ini. Nah, itu semakin meningkat, siswa, guru, kepala sekolah, yayasan ya meningkat. Beda dengan anti klimaks. Anti klimaks itu gaya bahasa yang menyatakan menurun ya, berapa berurutan semakin lama semakin menurun. Ya, misalnya tadi dari yayasan, kepala sekolah, guru-guru dan semua siswa diharapkan hadir dalam pesta atau dalam upacara bendera. Kalau di sini contohnya ketua pengadilan negeri adalah orang kaya, pendiam dan tidak terkenal namanya, jadi menurun ya. Kemudian ada majas koreksio. Nah, majas koreksio adalah gaya bahasa yang mula-mula menegaskan sesuatu tetapi kemudian memperbaikinya. Ya, menegaskan dulu diperbaiki. Contoh silakan pulang saudara-saudara, maaf silahkan makan. Jadi ada perbaikan. Ya, mula-mula menegaskan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ada kata maaf silahkan makan. Ya. Kemudian ada majas asidenton. Adalah gaya bahasa yang menyebutkan secara berturut-turut tanpa menggunakan kata penghubung agar perhatian beralih kepada yang disebutkan. Ya. Contoh, dan kesesakan, kesedihan, kesakitan, 1000 derita, detik-detik penghabisan orang melepaskan nyawa. Jadi berturut-turut tanpa ada kata penghubung ya. Kemudian ada majas pleonasme. Nah, kalau kita tadi mempelajari majas hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan arti. Nah, kalau pleonasme itu majas yang menegaskan arti ya, atau menambah keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, saya naik tangga ke atas. Sudah pasti naik itu ke atas, tapi disebutkan lagi naik ke atas ya. Coba kelas 12 semua turun ke bawah. Sudah pasti turun itu ke bawah ya, tapi disebutkan lagi. Nah, itu pleonasme. Kemudian ada majas perbandingan tadi sudah. Ada majas pertentangan. Nah, ada majas antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa yang menggunakan pasangan kata yang berlawanan maknanya. Nah, kalau antitesis itu berlawanan, kaya miskin atau berantonim ya, kaya miskin, tua muda, tinggi rendah derajatmu ditentukan oleh tingkah lakumu sendiri. Nah, itu antitesis ya, ada kata tinggi rendah. Di sini ada kaya miskin, tua muda, besar kecil, semuanya mempunyai kewajiban terhadap keamanan bangsa. Kemudian ada juga majas paradok. Nah, kalau paradok ini mempertentangkan tetapi seolah-olah bertentangan namun sebenarnya karena objek yang dikemukakan berbeda. Contohnya dia besar tapi nyalinya kecil. Tapi tidak berantonim ya, antonim seperti antitesis paradok. Contoh lain, saya merasa sendiri di antara keramaian, atau saya merasa sedih di antara kegembiraan orang-orang. Selanjutnya ada majas sindiran. Nah, majas sindiran yang pertama secara langsung adalah ironi. Ironi itu sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan menyatakan kebalikan dari fakta tersebut. Ya, menyindir. Ya, dengan maksud menyindir sebenarnya muji tapi sebenarnya menyindir. Contoh, suaramu merdu seperti kaset kusut. Ngomongnya merdu ya, tetapi ada kata kaset kusut, sebenarnya suaranya itu tidak merdu. Atau misalnya cantik benar wajahmu sampai-sampai orang-orang ketakutan. Nah, sebenarnya tidak cantik ya. Kemudian selain ironi ada sinisme. Ya, sinisme itu lebih kasar dari atau mencemooh ide orang lain ya. Kamu kan sudah pintar, mengapa harus bertanya padaku? Nah, itu sinisme ya. Sindiran juga. Katanya pintar, tapi kok masih nanya? Nah, gitu ya.
Kemudian ada satire, ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi atau parodi yang mengecam atau menertawakan gagasan atau kebiasaan. Misalnya, ya ampun, soal begini kau tidak bisa mengerjakannya. Nah, itu satire. Nah, kemudian ada sarkasme. Sarkasme itu lebih lebih kasar, sindiran langsung dan kasar. Adalah gaya bahasa yang paling kasar, bahkan kadang-kadang berupa kutukan. Ya, ini maaf kata-katanya kasar ya, hanya mencontohkan saja. Mampus pun aku tak peduli, diberi nasihat aku tak peduli, diberi nasihat tak masuk telinga. Nah, itu jadi majas sindiran yang kasar. Untuk materi majas kali ini mungkin dicukupkan sekian, atau mungkin ada yang bertanya. Ya, apabila tidak ada yang bertanya, nanti di rumah cobalah kalian mencari contoh-contoh dari macam-macam majas ya, ditulis di kertas selembar dalam kertas folio, dimasukkan ke Senal Hektar untuk dikumpulkan nanti apabila kalian penilaian USBN ya. Mungkin cukup sekian dulu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.